Perang di Timur Tengah memasuki hari ke-14 dengan intensitas Saudara, konflik perang yang Amerika Serikat, semakin Israel meningkat. dan Iran memanas, kedua kubu saling serang. Bahkan sejumlah wilayah di Israel hancur akibat serangan Tren Iran. dengan Amerika dan Israel Di semakin tengah memanas. konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Setiap kali perang terjadi, kita selalu melihat satu sisi cerita. Berita yang dikabarkan selalu tentang kota yang hancur, ribuan korban jiwa, dan tentara yang dikirim ke medan perang. Tapi hampir tidak pernah ada kamera yang menyorot tempat lain, yaitu suatu tempat yang jauh dari bahaya ledakan rudal. Tempat tersebut adalah bursa saham, tempat di mana setiap konflik global yang terjadi justru sering diikuti oleh grafik yang naik. Apakah mungkin bahwa di balik perang ada permainan ekonomi yang jauh lebih besar? Hari ini kita akan membahas sebuah teori yang sering dianggap konspirasi, tapi semakin banyak data yang muncul, semakin sulit untuk mengabaikannya. Jadi bersiaplah dan selamat menyaksikan. Mari kita mulai dari industri yang paling jelas, yaitu industri senjata. Setiap terjadi perang, maka negara yang berkonflik pasti membutuhkan senjata seperti rudal, drone, sistem pertahanan udara, dan amunisi. Masalahnya adalah, kebanyakan jenis senjata ini adalah barang sekali pakai. Setiap rudal yang ditembakkan harus diganti. Setiap drone yang jatuh harus diproduksi lagi. Perang menciptakan satu hal yang sangat dicintai oleh dunia bisnis, yaitu permintaan tanpa henti. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kontrak militer yang tercipta. Dan negara yang paling banyak menjual sistem senjata canggih masih didominasi oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat. Namun senjata bukan satu-satunya bisnis yang mendapatkan keuntungan terbesar dalam perang. Bisnis energi mungkin jauh lebih besar lagi keuntungannya. Coba perhatikan, ketika perang Ukraina meledak, Eropa berhenti membeli gas dari Rusia. Apa yang terjadi setelah itu? Eropa membutuhkan sumber energi baru, dan Amerika tiba-tiba menjadi salah satu pemasok LNG terbesar bagi Eropa. Gas cair dari Amerika mengalir deras ke pasar Eropa. Harga energi melonjak. Perusahaan energi mencatat keuntungan besar. Sekarang mari kita lihat Iran. Iran bukan sekedar negara Timur Tengah biasa. Ia adalah salah satu pemain penting dalam pasar energi global. Dan ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Sebagian besar minyak Iran tidak pergi ke barat. Minyak itu pergi ke satu negara, yaitu Cina. Cina membeli lebih dari 80% ekspor minyak Iran, yaitu sekitar 1,3 juta barrel per hari. Artinya, ekonomi Iran dan kebutuhan energi Cina saling terhubung. Tapi ada fakta lain yang bahkan lebih menarik. Sekitar 45% minyak impor Cina melewati satu jalur sempit di Timur Tengah. Jalur tersebut bernama Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu oleh perang, pasokan energi ke Asia bisa terguncang. Dan negara yang paling bergantung pada jalur itu adalah Cina. Oil from this area. China depends on 40%. Japan 75%. Terlebih lagi saat Amerika dan Israel melakukan perang dengan Iran, terjadi serangan Iran ke Qatar. Iran berdalih serangan ini sah karena di Qatar ada pangkalan Amerika. Dan kalian tahu, Qatar adalah pemasok LNG terbesar di dunia. Dan akibat perang Iran ini, pasokan LNG milik Qatar tidak lagi tersedia. Akibatnya dunia membutuhkan pasokan LNG lain. Kalian tahu siapa yang menggantikan Qatar untuk mengisi pasokan LNG yang hilang tadi? Yang menggantikannya adalah Amerika Serikat.
Disinilah teori konspirasi mulai muncul. Beberapa analis geopolitik percaya konflik di Timur Tengah bukan hanya soal politik, tapi juga soal energi global. Bayangkan skenario ini. Jika Iran melemah, pasokan minyak murah ke Cina bisa terganggu. Jika Selat Hormuz tidak stabil, harga energi global bisa melonjak. Siapa yang diuntungkan dari harga energi tinggi? Negara yang memiliki cadangan energi besar seperti Amerika. Apalagi Amerika juga memiliki pengaruh terhadap produksi minyak di berbagai wilayah, termasuk Amerika Latin. Negara seperti Venezuela bahkan memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dan Venezuela baru-baru ini telah dikuasai Amerika saat presidennya diculik oleh militer Amerika, dan Trump menyatakan bahwa minyak Venezuela akan diambil alih pengolahannya oleh Amerika. Jika energi global terguncang, pasar akan mencari pemasok baru, dan negara yang memiliki produksi energi besar akan mendapatkan keuntungan. And we will make America great again. Dalam satu konflik saja, beberapa industri bisa mendapatkan keuntungan sekaligus. Industri senjata, industri minyak, industri LNG. Semua bergerak dalam satu arah. Permintaan meningkat, harga naik, kontrak baru bermunculan. Sementara itu, negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Cina harus mencari pasokan baru dengan harga lebih mahal. Apakah ini berarti perang sengaja diciptakan? Dan satu fakta lagi yang pastinya telah kita ketahui bersama, Cina adalah pesaing Amerika dan perkembangan Cina sangat membuat Amerika khawatir. Kini apakah kalian dapat melihat polanya? Amerika merebut minyak Venezuela yang merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, lalu membuat keributan di Timur Tengah sehingga Selat Hormuz ditutup. Kini Cina kehilangan pasokan energinya. Ini adalah strategi yang sangat cerdas dan sudah direncanakan sangat lama dan sangat rapi. Kini Amerika dapat menekan rival terberatnya dan mendapatkan keuntungan sekaligus. Listen, if the Strait of Hormuz closes, we will run out of oil in about 8-9 months. Dan ada fakta yang sangat unik. Pada tahun 2010, Amerika membangun terminal LNG besar-besaran di Texas dan Louisiana. The Louisiana LNG project under construction in the United States positions Woodside as a global LNG powerhouse with greater capacity to meet growing customer demand. Lalu pada tahun 2022 terjadi perang Rusia-Ukraina, dan Amerika membantu Ukraina dengan memberikan persenjataan, dan senjata ini tidak gratis. Akibat perang Rusia-Ukraina ini, Eropa tidak lagi membeli gas milik Rusia, tapi beralih membelinya dari Amerika. Seakan-akan Amerika telah merencanakannya sejak lama dan terlihat dari persiapan yang mereka lakukan jauh sebelumnya. Sejarah manusia selalu dipenuhi konflik, tapi kini pertanyaan sebenarnya bukan lagi mengapa perang terjadi, melainkan siapa yang diuntungkan dari perang itu. Karena ketika bom jatuh di suatu tempat, grafik keuntungan mungkin sedang naik di tempat lain, dan dunia jarang sekali membicarakan hal ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.